Silakan duduk. Haleluya. Jangan heran waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kadangkala saya beritahu barisan pujian penyembahan ini, bolehkah kita blast untuk memuji dan menyembah Tuhan? Karena sejak purbakala begini, orang Israel ada 12 suku dan akhirnya mereka dikategorikan 13 bahagian. Dan satu suku itu yang bernama suku Yehuda, anak yang keempat dari Yakub. Suku ini mempunyai pahlawan yang aneh-aneh. Oke, aneh-aneh ya. Mereka itu waktu maju dalam peperangan, mereka akan pilih orang yang pandai teriak. Sepanjang waktu general mereka, ketua-ketua perang, panglima-panglima perang, dia datang ke setiap tempat dan dia pilih orang yang pandai teriak. Pandai teriak namanya halal, haleluya. Nah, waktu kita selidiki halal dan haleluya ini, ternyata itu free worship. Pujian bebas. Dan di setiap stesen para pahlawan suku Yehuda dan didatangi oleh panglima-panglima perang. Dia suruh mereka untuk berteriak, menyembah dan free worship. Pujian bebas. Haleluya, kuras sentara. Masa itu tidak ada bahasa roh. Nah, itu sebabnya mereka sebutnya halal. Haleluya, tetapi mereka teriak memuji Tuhan. Bagi Tuhan segala kemuliaan hanya untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Lalu mereka menyembah Tuhan dan belajar teriak. Dan akhirnya mereka akan pilih manusia yang teriaknya besar. Dan waktu dia teriak ada guntur di langit, ada kilat di udara. Dan manusia-manusia ini dipilih dan dibawa dan dikumpulkan. Dalam jumlah yang 400.000 pahlawan Yehuda. Dan dipilihlah berapa puluh ribu yang mempunyai kuasa yang luar biasa waktu mereka mulai teriak. Nah, waktu mereka ini dikumpul dan para jago-jago teriak ini, free worship ini. Dan dari sinilah dia akan menentukan siapa yang paling luar biasa lagi untuk berteriak. Dan satu kali teriak 1000 musuh mati dengan serta-merta. Dan itu sebabnya dalam sejarah perang Israel, suku Yehuda yang ditampilkan paling depan. Dan suku ini akan berteriak, yang berapa puluh ribu ini akan mulai berteriak. Dan ada guntur di langit, ada tanah terbelah dan musuh ditelan oleh tanah. Dan ada yang terkejut karena guntur kilat dari langit. Dan 180.000 musuh Assyria mati dengan sekejap. Bayangkan. Nah, itu sebabnya di dalam pujian penyembahan jangan takut dan jangan gentar apabila pemimpin pujian kita ini bawa free worship. Dan ini waktunya engkau naikkan suaramu, haleluya, kuras santara. Apalagi kita yang mempunyai bahasa roh, kuras santara karya santara karya. Saya percaya begini. Kalau ada orang-orang saya, suku-suku kaum keluarga saya yang sakit kanker di mana-mana, di Semenanjung kah, dimanapun di kampung kah, saya percaya waktu saya buat free worship, pujian bebas, karya, haleluya, bagi Tuhan segala kemuliaan, haleluya, wow. Dan saya percaya bahwa kanker mereka sembuh. Haleluya, percaya sih. Musuh kita bukannya para orang Palestina, bukan orang Asuria, bukan orang Turki, bukan orang Semenanjung. Ada orang Semenanjung di sini. Haleluya, ada orang Semenanjung di sini. Halo. Jangan takut, karena sekarang itu bukan apa-apa. Musuh kita ialah sakit penyakit. Musuh kita ialah kekhawatiran. Musuh kita ialah kebimbangan. Musuh kita ialah ketidaksanggupan di dalam perjuangan hidup. Musuh kita selalu gagal dalam interview ataupun temu duga. Musuh kita ialah gagal dalam ujian tingkatan 5, ujian dalam buat assignment, buat kerja rumah, kata lecturer Clement. Dan lalu kita punya, ya ampun, dia geleng pala tengah tu. Jangan pikir kamu di dalam sama-sama dalam gereja. Tetap dia kasih pangkat. Oh, betul.
adil, lah. Mesti adil. Tidak adil, Tuhan tidak suka. Oke? Haleluya. Waktu pujian bebas datang, masa inilah kita teriak. Dan segala garis kemiskinan yang kita ada sejak purbakala dari datuk nenek moyang dihancurkan. Dan kita mendapat kemenangan. Dan esok hari kita menjadi kaya. Amin. Percaya? Waktu Israel sudah gentar lihat 180.000 pahlawan Asur. Yang terkenal dengan kekuatan dan kehebatan melawan. Tetapi orang Israel, suku Yehuda tidak gentar. Karena mereka mempunyai satu senjata yang tidak ada di bumi ini. Mereka teriak dan pujian bebas datang. Dan pahlawan Asur itu mati terkejut, mati disambar petir, mati ditelan oleh tanah. Dan luar biasa. Dan saya yakin bahwa saya dan saudara, waktu pujian bebas datang hadir dalam kebaktian kita, waktu itulah kau boleh teriak. Dan engkau akan sadar akhirnya, semua anak buah kamu akan menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Semua anak buah kamu, dia beli rumah yang pertama, beli rumah kedua, beli rumah ketiga lagi. Kenapa? Dari mana datangnya yang seperti ini? Sejak purbakala hanya untuk makan saja kita tidak mampu. Hanya untuk beli satu kasut pun kita tidak mampu. Dan sekarang anak-anak buah kita Tuhan buat luar biasa. Tuhan terbalik hal yang tidak baik dan kepada hal-hal yang baik. Dan inilah yang dikatakan kuasa dalam pujian. Tetapi saya tidak akan khotbah tentang kuasa dalam pujian. Selepas saya habis dalam khotbah tentang Wahyu, mungkin 2 minggu lagi baru habis, baru saya akan start khotbah tentang ada kuasa dalam pujian. Kalau engkau sudah mengerti tentang ada kuasa dalam pujian, engkau akan rasa mau teriak di mana-mana. Teriak di toilet pun boleh. Saya di toilet itu saya dengar anak saya selalu menyembah Tuhan di toilet. Waduh, saya kata keterlaluan betul. Di toilet pun mau menyembah Tuhan. Betul juga. Sampai cicak di dalam toilet kami itu kurus kering tuh. Tidak membesar karena hadirat Tuhan datang, cicak pun takut. Cicak, hantu cicak, kekeringan, kelaparan, kemiskinan. Haleluya. Nah, biarlah pada hari ini kita sampai kepada bahagian satu firman Tuhan, di mana kita masih di dalam Wahyu. Karena begini, dalam kitab Wahyu itu banyak hal yang membingungkan dan banyak hal yang menakutkan dan banyak hal yang sangat rahasia dan banyak hal yang apokalip. Tetapi kita buatnya mudah. Waktu Tuhan datang di awan-awan, orang percaya terangkat ke awan-awan dan masuk ke surga. Dan selama 7 tahun di surga, 3,5 tahun pertama ialah ambil award, ambil anugerah, ambil mahkota. Dan 3,5 tahun kemudian ialah pernikahan, perayaan pernikahan anak domba. Mudah saja, ingat saja. Karena sekarang kita ada dalam karunia kerajaan kasih karunia. Ataupun dalam gelar yang lain ialah kerajaan bangsa asing. Bingung. Sekarang ialah satu zaman dikatakan waktu terakhir itu adalah zaman kasih karunia. Dan juga digelar zaman bangsa asing ataupun zaman gereja. Sekarang waktunya kita menunggu hanya Tuhan datang di awan-awan. Dan 7 tahun di surga. Dan juga ada 7 tahun kesusahan besar di bumi. Mudah saja. Nah, orang Kristen harus pikir yang di surga, bukan di sini. Buat apa kita bingung-bingung pikir apa yang ada di bumi pada masa itu? Nonsen. Tidak ada guna. Bagus kita pikir apa yang kita akan hadapi di surga. Nah, biar mahkota, mendapat mahkota. Mana ada. Apa? Menerima upah, yaitu mahkota. Waktu sampai di surga, kita sudah sampai, semua yang percaya kepada Yesus sampai di surga. Oke? Itu sebabnya setiap kali kita galakkan, tantang supaya kita terima Yesus dalam hati, percaya dengan dalam hati dan mengaku dengan mulut.
dan namamu ditulis. Waktu Tuhan datang di awan-awan, naik dan sampai di surga. Sampai langkah terakhir, kata lagu keroncong yang orang selalu suruh saya buat dulu. Bukan saya yang mau buat. Orang selalu suruh saya buat lagu keroncong saya. Bukan saya punya, itu orang punya. Sampai langkah terakhir di rumah Bapa, surga yang bakal. Sampai orang bawa saya ke hadapan menteri dan nyanyi lagu keroncong saya. Aduh ya ampun. Orang kata itu lagu saya, bukan lagu saya, itu orang dari Anton punya lagu. Kita sampai di surga dan sampai saja start ambil menerima upah mahkota. Kamu memberi satu air kosong kepada hamba Tuhan yang melayani, yang datang memberitakan Injil, upahmu besar di surga. Nah, upah yang pertama ialah mahkota abadi. Okey, mahkota abadi. 1 Korintus pasal 9 24 sampai 25. Mahkota abadi, nama mahkota ini. 24 berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bahagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, pada zaman Paulus menulis surat ini ialah pada zaman di mana Olimpik mula start dan orang sangat mengagumkan Olimpik, tetapi masalahnya hanya seorang saja yang mendapat hadiah. Nomor 2, nomor 3 yang nomor konjet itu dikutuk habis-habisan tuh. Kalau kamu nomor 2 dan kamu balik kamu dihina tuh. Oh, kalah. Dan cukup menakutkan. Okay? Tetapi Paulus berkata, tahukah kamu, orang berlomba dan menguasai diri mereka dengan peraturan-peraturannya, supaya mereka menerima hadiah, tetapi hanya seorang saja. Hadiahnya apa? Ialah bunga kalungan daun zaitun. Itu sahaja. Daun zaitun dibentuk menjadi mahkota lalu diberi kepada kamu. Itu saja, dan you pulang kampung. Tidak ada apa-apa, tidak ada duit, tidak ada apa-apa. Pocket money dan tambang bas pun tidak. Jalan. Dan kamu dipuji sampai ke akhir hayat. Okay? Nah, itu yang Paulus katakan di sini. Tetapi bagi kita, kata Paulus, bahwa kita berlomba supaya kita mendapat mahkota yang abadi. Inilah mahkota yang pertama akan diambil oleh orang yang percaya pada waktu sampai di surga dalam tempo 3,5 tahun. Lakukanlah sesuatu karena Injil, kata Paulus dalam ayat-ayat ini. Kalau engkau lakukanlah sesuatu karena Injil Tuhan, dan engkau akan berkesempatan, berpeluang untuk mendapat mahkota yang abadi. Mahkota abadi dan mahkota yang kekal, kan? Dia bandingkan dengan mahkota yang tadi, yang daun zaitun. Dan waktu jalan kaki sudah layu tuh. Dan mahkota abadi, kalau kita lakukan sesuatu karena Injil. Kalau kita pinta kerja karena Injil. Kalau kita dihina karena Injil. Kalau kita dicabar karena Injil. Kalau kita dimarah karena Injil Tuhan, tetapi engkau masih berjalan dan masih setia melakukan pekerjaan pelayanan itu karena Injil Kristus, dan engkau akan layak menerima mahkota abadi. Ini mahkota yang pertama. Waktu malaikat mengumumkan, sekarang diumumkan para pemenangnya. Royston dari BM Grace. Dipersilakan. Nah, Royston,
Karena kau melakukan sesuatu karena Injil kan. Kadang-kadang pergi Seriaman kan karena Injil kan. Ada masih pergi kan? Masih ya. Karena Injil kita pergi. Walaupun susah-susah kadang kala susah pergi. Tapi kan pergi karena Injil kata Paulus. Dan engkau akan dalam on the list. Calon. Dan engkau mendapatnya. Dan engkau satu. Oke. Nah mahkota abadi. Yang kedua mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu. Nah, sambung ayat 20. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kalau orang pergi memburu, kebanggaan mereka ialah hasil tangkapan. Amin. Kalau orang pergi Olimpik, kebanggaan mereka ialah pingat yang didapat. Tidak dapat pingat itu, diam-diam mereka keluar dari kapal terbang itu. Tetapi mereka yang dapat pingat tuh, ditunggu tuh oleh menteri lagi. Baris lagi dengan pakaian-pakaian orang Kelantan tuh, tahu orang Kelantan? Sekali sampai di sana, di Kir Barat. Juara kita pulang. Yeay. Aduh, saya lihat tuh, aduh, kalau saya pun dapat pingat dalam Olimpik macam itu mereka sambut saya. Waduh, saya tidak mau. Bagus, saya panggil orang Hulu. Karena saya orang Hulu kan orang Kenyang. Bagus, telepon. Biarlah menteri datang bawa satu kumpulan yang long dance. Ataupun tarian tarian kancet ajaib. Ini kenyapanya. Wah, diketuai oleh Dexter. Dexter, boleh. Kenya kan. Dan diikuti oleh Meg. Dan siapa lagi Kenya di sini yang harus pandai? Itu pun boleh, Pak. Mana tuh tim punya tunang tuh? Adakah? Siapa nama dia? Jess, Iban ya? Oh, Iban. Boleh juga baju Iban kan? Dan mereka disambut seperti itu. Nah, mahkota kemegahan namanya. Mahkota ini tergantung kepada jumlah jiwa yang dimenangkan. Okay? Haleluya. Wow, kalau engkau memenangkan jiwa, kalau engkau menuntun orang yang teruk kepada Tuhan, itu dikira jiwa yang dimenangkan. Amin. Orang itu malas pergi kebaktian, tidak peduli hari Ahad. Nah, kamu kasih pujuk dia supaya datang ke kebaktian dan akhirnya dia sudah kenal Tuhan. Dan itu dikira jiwa yang dimenangkan. Dan engkau akan mendapat mahkota kemegahan. Nah, kata Daniel, pada waktu itu orang yang menuntun orang banyak kepada kebenaran, mereka akan bersinar seperti bintang-bintang terang untuk selama-lamanya. Makin banyak jiwa yang kau membawa kepada Tuhan, makin banyak orang yang malas datang kebaktian yang engkau buat dia aktif kembali. Makin bersinarlah mahkotamu dan engkau akhirnya seperti bintang-bintang terang untuk selama-lamanya, kata Daniel. Luar biasa mahkota kemegahan. Mahkota yang kedua. Saya sangat bersyukur. Saya masuk daerah-daerah penginjilan dan saya panggil orang bertobat. Waktu sampai di daerah penginjilan ada orang main mantra. Azimat, pengaruh berantam dengan saya, tetapi saya menang karena kuasa Tuhan. Amin. Dan akhirnya mereka bertobat dan mengaku, dulu waktu pastor datang di sini, saya pasang azimat hantunya di pohon tangga. Ya ampun. Tetapi itu sudah saya tahu sejak purbakala mainan seperti itu. Itu sebabnya waktu saya jadi pastor penginjil,
Sebelum saya naik ke satu rumah panjang, saya berdoa dan saya berpuasa. Dan sebelum saya naik rumah itu, dalam nama Yesus Antus, lari dengan hantu dan mentua-mentuanya. Lari kau dari sini, lari lintang pukang. Dan tinggal orang itu keo kiri kanan, tak dapat buat apa-apa. Akhirnya bertobat. Dan mengaku bahwa mereka coba untuk menterahkan saya. Tetapi mereka kata, kuat betul juga pengaruh yang ada pada pastor kamu. Nah, bukan pengaruh, bukan azimat, bukan apa, tetapi kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, mahkota kemegahan, jumlah-jumlah jiwa yang dimenangkan dan jumlah-jumlah jiwa yang kita bawa balik aktif dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Rajin-rajinlah kata dengan kawan, bro, pergi church bro. Ui. Datang pergi church, kemegahan. Amin. Oh, Clement, tidak pakai cara-caranya. Siapa student yang tidak mau pergi kebaktian hari Ahad, saya kasih gagal. Fail. Kalau saya lecturer, memang saya macam. Karena ada upahnya, mahkota kemegahan. Tidakkah kau mau seperti terangnya bintang terang selama-lamanya? Yeay. Oh, kau terbang di udara di sana tuh. Oh, terangnya luar biasa. Oh, malaikat yang terangnya dia, terang. Siapa namanya? Clement. Macam mana dia dapat? Mari. Clement, sini kau. Malaikat 1 juta. Tunggu. Bagaimana kau boleh terang benderang? Oke. Saya jadi lecturer di ICAT. ICAT ke apa? ICAT. Saya kata begini. Siapa yang tidak mau pergi church, pergi gereja hari Ahad, saya kasih gagal. Karena dia takut gagal. Dia dah pergi church lah. So, inilah saya. Rupa-rupanya mengancam. Gertak. Ya, boleh saja. Boleh saja. Mana-mana saja. Lakukanlah segala sesuatu karena Injil. Amin. Kalau kau tidak mau Kristen, saya tidak mau kawin kau. Itu bukan memenangkan jiwa, itu memenangkan hati. Haleluya. Nah, yang ketiga, mahkota kebenaran. Haleluya, mahkota kebenaran. 2 Timotius. Jangan lama-lama di sana, yang penting jadi bintang terang. Mahkota kebenaran 2 Timotius 4:8. 2 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, banyak orang kita ini merindukan kedatangan Tuhan. Paulus berkata dia akan mendapat satu mahkota yang bernama mahkota kebenaran. Dan Paulus berkata dalam bahagian ini, dia berkata dalam ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Kita ini cenderung untuk marah. Amin. Halo, ada yang suka marah di sini? Saya antara yang suka marah di padang main bola, oke? Setiap pertandingan main bola berujung berkejar-kejar sampai ke rumah orang tuh. Sampai orang bawa saya main di stadium di Kucing nih. Sampai orang usung kapten dari tim perumahan. Terjang. Sudah pastor tuh. Sudah pastor, masih juga. Tumbang. Orang usung dia. Lepas main, mereka datang beramai. 5 orang datang beramai. Oke, standby. Kau pikir saya tidak pandai Jackie Chan pun. Saya sudah banyak kali tengok film Jackie Chan, jaga. Sekali datang. Bagus po. Main yang bagus. Kata bagus, tadi saya sudah terjang. Sudah diusung lagi. Dengan injat-injat datang, bagus po. Terima kasih karena ada challenge. Oh, ada challenge. Oh, rupanya orang mau ada challenge. Oke? Nah, kalau kita suka-suka marah dan kita kuasaikan diri kita, kata Paulus. Dan kalau kita suka-suka khawatir dan kita kuasai diri kita supaya jangan khawatir. Dan kalau kita mudah-mudah mata keranjang, kita kuasaikan diri kita jangan mudah mata keranjang, kata Paulus. Amin. Halo, anak muda, boleh kah? Betul kah?
Oh, haleluya. Yang masih bujang mana? Angkat tangan yang masih bujang. Oi. Oh. Kenapa satu kaum bapak yang... Gary masih bujang kan? Iya, ngaku-ngaku saja. Sini ada masih bujang? Masih? Angkat tangan jo. Dari sini sudah tahu kamu masih bujang atau sudah kawin tuh? Dari ada haba panas karena haba panas di atas orang yang sudah kawin itu, dia haba panasnya ya karena istrinya selalu panas di rumah tuh, haba panasnya pun macam ini. Tapi kalau yang bujang tuh haba panasnya karena yang dia pikir tuh, di sana ada cantik lagi, di sana handsome. Macam mana untuk dapat? Senang saja saya ajar, pastor ajar. Karena saya pengalaman bagaimana untuk tackle perempuan. Satu kali terus dapat. Mudah saja yang laki-laki, sila yang laki yang masih bujang angkat tangan dulu, mudah saja karena saya beritahu tekniknya. Oke, next saya tahu. Oke, mudah saja, lepas saja kebaktian ini, kamu tengok saja di kiri kanan, boleh minta nombor telepon dan nombor IC sekali. Nombor rumah. Tahu? Nombor telepon, nombor IC, nomor rumah. Kalau kamu tak dapat nomor rumah, dan ini dipakai di zaman-zaman kami, dan zaman itu tidak ada handphone, dan yang ada ialah handphone rumah. Betul-betul pemuda yang sudah diajarlah macam mana. Dia pergi tengok-tengok di supermarket tu. Banyak yang kerja di supermarket. Sudah pakai uniform supermarket tu. Bukan main bergaya lagi. Cantik. Dan rambut pun sudah diikat. Kemas. Nombor handphone. Okey, tulis. Sekali call. Hello, di sini penjara. Ada 2 nombor telefon selalu diberi. Hello, di sini rumah sakit orang gila. Ya ampun. Nah, hari seterusnya waktu mereka pergi supermarket, dia tengok, ada gila betul. Nah, begitulah, okay? Nah, bagi yang perempuan yang masih bujang, halo, senang saja. Kamu rapikan diri kamu dan jual mahal. Gerinti itu. Bukan jual mahal, you bertapuk di rumah, salah tuh. Kalau you masuk di dalam kebaktian ataupun kalau pergi di kedai kopi itu, pergi dengan gaya-gaya yang begitu langka, yang begitu bagus. Dan you duduk pun orang tanya mau minum apa? Teh manis. TO. Ada golong TO. Waktu mereka datang, thank you. Thank you you. Ada thank you you. Ada yang tidak tahu thank you you. Kita ketawa-ketawa saja karena kita mengambil upah di surga, kan? Kita ketawa-ketawa. Tahu cerita thank you you? Ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu cerita thank you you? Thank you. Ada tahu? Tidak. Ada yang banyak yang tidak tahu sini. Sini tak banyak tahu. Tidak tahu? Okay. Ada di negeri di negeri Lawas. Ada di Lawas itu ada satu orang yang sama-sama bersekolah dan kawannya sudah tidak sekolah lagi dan kawannya sudah pergi ke bandar dan kawannya sudah berjaya. Sudah bekerja dan tiba-tiba kawannya yang lama waktu classmate dia datang ke bandar dan dia kata, lama tidak jumpa bro, dan saya mau bawa kita dua makan di tempat yang paling bagus. Apa namanya? Ialah Sugeban. Sugeban. Sampai di Sugeban, ada di pintu Sugeban itu ada orang buka pintu kan. Orang itu kata thank you for coming. Sudah duduk, makan, sudah bayar, thank you. Sudah keluar, orang buka pintu lagi, keluar, thank you, coming again. Come again. Dia tanya kawannya di bandar, dia cakap apa thank you? Dia kata, kamu bodoh. Jaga, kau tunggu sini, saya pergi lawan. Dia masuk,
sampai kepada kaunter, you yang thank you. Orang ketawa, you semua thank you. Haleluya. Oi. Nah, thank you kan? Boleh saya thank you. Tapi thank you yang kita buat itu tulus, jujur, memang berterima kasih, okay? Bukan thank you yang disugeban tu. Haleluya. Nah, apa yang kita lihat di sini ialah memberitakan Injil, sabar menderita dan tunaikanlah tugasmu. Tunaikanlah tugasmu yaitu ialah karunia, dan itulah pelayanan yang kita dapat dalam gereja ataupun yang bos suruh kita buat di office kita, pejabat kita. Tunaikanlah tugasmu dengan baik dan engkau akan mendapat mahkota kebenaran. Dan orang berkata, semua yang mendapat mahkota kebenaran, inilah listnya. Itu sebabnya 3,5 tahun orang mengambil mahkota. Oke, yang keempat, mahkota kehidupan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Mari kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, inilah yang dikatakan mahkota kehidupan, tahan uji. Orang itu dicobai berkali-kali dalam hidupnya mengikuti Tuhan, dia tahan uji. Kadangkala kita mau menyerah, tetapi dia tahan uji. Dan dia mengasihi Yesus dan juga setia sampai mati. Dan kalau kita lihat ada orang setia kepada Tuhan walaupun ya sukar sekali, tetapi dia setia sampai mati. Dan ada juga orang yang dibunuh karena iman kepada Tuhan. Tetapi dikatakan orang ini akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Oke, namanya mahkota kehidupan. Dan yang kelima, mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, kalau kita lihat ini, Gembala Agung akan datang dan dia akan menilai, mula-mula dia menilai pastor, hamba Tuhan. Adakah pastor menjadi teladan? Adakah kamu menjadi teladan kepada anak-anak kamu? Adakah kamu menjadi teladan kepada orang-orang di bawahan kamu yang engkau incas di tempat kerja? Adakah engkau menjadi teladan? Dan kalau engkau menjadi teladan yang baik, dikatakan engkau akan mendapat mahkota kemuliaan. Mahkota kemuliaan, mulia sekali. Kamu berdiri saja sudah dapat bahwa kamu mulia sekali. Orang-orang yang memberi teladan yang baik akan mendapat mahkota kemuliaan. Lalu kita berilah teladan yang baik kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada kawan-kawan kita, dan kepada bos kita. Saya rasa banyak kita ini di bawah bos. Teladan yang baik ialah tuntutlah kepada bos. Karena ayat yang seterusnya dikatakan di sana, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Wih, tunduk kepada orang tua atau tunduk kepada bos itu. Dan peluang untuk mendapat mahkota kemuliaan. Haleluya. Dan mahkota yang terakhir ke-6, Wahyu pasal 4 ayat 4. Wahyu pasal 4 ayat 4. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih
dan mahkota emas di kepala mereka. Malaikat tidak pakai mahkota. Raja di surga pakai mahkota dan orang-orang percaya yang sampai di surga mendapat mahkota. Dan dikatakan mahkota emas. Semua orang yang sampai di sana mendapat mahkota emas. Mahkota emas saja kan? Apa boleh buat? Karena mahkota lain tidak ada, mahkota emas cukuplah. Bahwa kamu ialah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan dari dunia. Ada mahkota emas. Oh ini dari dunia kah? Oh ada mahkota emas. Oh dari dunia ini. Nah waktu penyembahan dibuat di surga. Dan mahkota-mahkota ini dilemparkan datang letak di hadapan takhta. Dan kalau kita tidak ada mahkota, kita mau buat apa? Kita dari jauh jalan. Tetapi semua orang yang ada mahkota, dia akan datang bawa mahkotanya. Mahkota kebenaran. Oh, datang juga. Kebenaran apa tadi? Oh, ya, yang menderita karena Injil. Yang dapat menguasai diri. Dan mahkota-mahkota ini ada pada kita. Dan inilah orang-orang Kristen. Inilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam tempo 3,5 tahun di surga waktu kita angkat bersama Tuhan, kita mendapat award. Oke? Haleluya. Haleluya. Tengok orang sebelah kiri kanan. Bro, dapat award kah? Sis, dapat award kayu nanti? Haleluya. Nah, semalam adalah volunteer night. Oke? Semalam adalah volunteer night. Nah, waktu kamu melakukan pelayanan, kamu terbeban dan kamu merungut dan kamu tidak setia, tidak ikhlas melakukan pelayanan. Pada waktu sampai di sana, segala pekerjaan kita diuji dengan api. Dan kalau kita tidak melakukan pelayanan dengan ikhlas, dengan jujur, kita punya hangus dan tidak ada apa-apa yang mau kita dapat. Kita pulang pokok, oke? Pulang pokok. Itu sebabnya waktu kita melayani Tuhan, kita lakukanlah pelayanan dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, dan dengan semampu yang kita boleh sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tetapi karena Tuhan. Haleluya. Nah, waktu Yesus datang di awan-awan, sekarang kita belajar Wahyu supaya kita tidak bingung tentang Wahyu, oke? Waktu Yesus datang, orang percaya naik dan mendapat award. 3,5 tahun kemudian, perayaan pernikahan anak domba. Ataupun Yesus, Tuhan bersama kembali dengan umat yang dimenangkan, yang percaya. Oke? Kita inilah. Wow. Dan di bumi baru banyak hal terjadi. Nah itu yang kita akan belajar minggu depan. Dalam tempo 7 tahun di bumi apa yang terjadi. Supaya kita paham apa yang terjadi selepas orang Kristen, orang percaya naik. Dan apa yang terjadi di bumi. Dan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Karena bercampur aduk dalam Wahyu. Sehingga kita bingung. Ini siapa lagi ini? Ini untuk kena siapa? Padahal itu untuk orang Israel dan ini untuk orang yang tidak terangkat ke surga. Semua orang percaya terangkat ke surga. Dan beritahu orang kiri kanan, yes bro, kalau Yesus ada di hatimu, kamu naik ke surga bersama kami bro. Tidak ada Yesus, tinggal bro. Haleluya. Mudah saja. Tidak ada Yesus di hati kamu, tinggal. Haleluya, haleluya. Wow, ada Yesus kah dalam hati? Haleluya. Nah, sudah saya khotbah. Sudah, kalau kamu sudah rasa tuh, tengok orang kiri kanan dan tersenyum-senyum. Karena kita harus bersuka cita, amin. Karena dapat award bang. Tidak ada Lee Chung Wei turun dari kapal dan mukanya panjang dengan peringatnya. Tidak ada. Wih, saya tengok dia ada waktu dia menang tuh nomor 2 dari Olimpik. Woi, dinaikkan dia punya hadiah tu 700,000 kah? Wih, dengan bongkanya.
Licue, dipersilakan. Sudah sampai, kita punya Wira datang. Dan siapa lagi namanya? Yang terjun-terjun tuh? Pandalela Reno, jago terjun dari Sarawak. Menteri-menteri tunggu. Lalu Abang Jo berkata, tuh kereta sport merah. Dan saya berjanji akan menyumbang 500,000 untuk Pandalela. Mukanya terus berseri-seri. Mak bapaknya happy. Orang kampungnya, ya, kampung kami, orang kampung kami. Anak buah saya. Padahal tidak ada kaitan darah, anak buah saya. Bangga. Bangga. Nah, biarlah kita bersuka cita. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Amin. Haleluya. Mana Gary? Mana? Saya tak sabar-sabar nih masuk surga nih.